kejahatan bukan hanya muncul karena niat, akan tetapi karena adanya kesempatan. Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di pasal 479 ayat 1 dan ayat 2-nya, di mana dipidana dengan pidana penjara sampai paling lama 12 tahun jika melakukan pencurian dengan disertai kekerasan. Kekerasan tersebut bukan hanya dilakukan dengan tangan kosong, tadi sudah ada fotonya, bahkan menggunakan senjata tajam. Senjata tajam tersebutlah yang ternyata paling tidak mengakibatkan dua korban mengalami luka. Luka di mana? Luka di bagian tubuh. Lukanya sampai menganga dan terbuka. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa para tersangka, itu ada 3 orang tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan. Mereka merencanakan dengan baik. Modusnya adalah para tersangka, yaitu saudara RA, anak yang berhadapan dengan hukum, saudara F, dan yang satu lagi DPO masih atas nama saudara F, itu mereka melakukan sekali lagi dengan rencana. Para tersangka ini menggunakan 1 buah motor di waktu dini hari, waktu sepi di jalanan yang kurang penerangan jalannya. Mereka sangat berniat sekali untuk mengambil harta milik orang lain, yang jika tidak diberikan, maka dilakukan upaya kekerasan. Satreskrim berhasil mengungkap bahwa ketiga tersangka ini betul mengincar korbannya. Paling tidak yang telah mereka akui ada 2 TKP. TKP yang pertama terjadi di jalan di Kampung Pajagan, Desa Cikahuripan, Gekbrong, dan yang satu lagi yaitu di Warung Kondang. Tadi yang sudah saya jelaskan, ketiga tersangka ini menggunakan 1 buah motor, mepet calon korbannya untuk kemudian meminta hartanya, baik yang dikantongkan atau harta yang melekat di tubuh maupun kendaraan yang digunakan oleh korban. Contoh di TKP 2 di Kampung Pajagan di Gekbrong, Kabupaten Cianjur, itu sebenarnya korban telah berhasil melarikan diri, tapi tetap dikejar untuk kemudian motornya diambil. Menariknya, ketiga tersangka ini bukan hanya teman sepermainan, tapi 2 orang tersangka dari 3 orang tersangka ini adalah kakak beradik, di mana adiknya ini masih anak yang berhadapan dengan hukum atau di bawah umurnya baru 16 tahun, sedangkan 1 DPO adalah kakaknya dari yang anak berhadapan dengan hukum yang telah kita tangkap. Yang sedang kami teliti dari Polres Cianjur adalah kita masih berusaha dari semua sisi, termasuk IT, kita akan mengembangkan, dan kami masih berpraduga bersalah bahwa mungkin saja bukan hanya 2 tempat kejadian perkara ini. Sekaligus di press conference ini kami izin memberitahukan kepada masyarakat, tersangkanya telah kami lakukan upaya paksa berupa penahanan. Jika si tersangka ini dapat kami kenakan pasal secara berlapis, begitu dengan korban yang banyak, keadilan mungkin dapat terpenuhi dan sekaligus mencegah para tersangka untuk calon tersangka-tersangka lain yang untuk berbuat seperti ini. Karena apa? Insya Allah Polres Cianjur dibimbing oleh Bapak Wakapolres Cianjur, Satreskrim Polres Cianjur tidak akan diam. Ada kejadian, insya Allah kami akan coba melakukan pengungkapan. Korban masih dalam proses pemulihan. Sekaligus yang terakhir, kami mohon doa dari masyarakat melalui penyebarluasan informasi rekan-rekan pewarta andalan sekalian ini bahwa 1 orang masih DPO. Berdasarkan penelusuran dari Satreskrim, keluarga ini bukannya miskin dalam taraf yang ekstrim, akan tetapi juga tidak berlebih untuk bermewah. Kami sementara berkesimpulan bahwa adik kakak termasuk salah satu tersangka yang berhasil kita amankan atas nama saudara RA melakukan tindakan ini karena gaya hidup mereka. Karena kita dapati juga bukan hanya 1 tapi 2 handphone yang harganya cukup berat sebenarnya untuk dimiliki dengan status yang mereka tidak atau paling tidak belum mempunyai penghasilan tetap. Terkait dengan sangkaan pasal, tadi pasalnya ada pasal 479 ayat 1 dan ayat 2 bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dilarang untuk melakukan pencurian secara bersama dan terlebih mengakibatkan luka beratnya orang. Sekali lagi ancaman hukumannya sampai dengan paling lama penjara 12 tahun.